Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, dan dengan seizin Tuhan kita dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemai dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami sehingga kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Perusakan Kebenaran. Ayat intinya diambil dari Matius 24 ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Keterangannya, sebelum perkembangan terakhir pekerjaan kemurtatan akan ada kekacauan iman. Akan tidak ada gagasan yang jelas dan tegas mengenai rahasia Tuhan. Satu persatu kebenaran akan dirusak. Sesudah kebenaran diberitakan sebagai suatu kesaksian bagi segala bangsa, maka setiap kuasa kejahatan yang dapat dipikirkan akan segera dijalankan, dan pikiran akan dikacaukan oleh banyak suara yang berseru, lihat Kristus ada di sini, lihat Ia ada di sana. Inilah kebenaran. Saya mempunyai pekabaran dari Tuhan. Ia telah memberi saya terang yang besar. Kemudian terjadilah pemindahan tanda petunjuk dan usaha untuk menghancurkan tiang-tiang iman kita. Suatu usaha yang lebih menentukan akan dibuat untuk meninggikan sabat yang palsu dan untuk melancarkan penghinaan kepada Tuhan sendiri dengan menggantikan hari yang Ia telah berkati dan sucikan. Hari sabat palsu ini akan dipaksakan dengan hukum yang menindas. Pada masa yang akan datang, setiap jenis penipuan akan timbul, dan kita memerlukan dasar yang teguh untuk kaki kita. Kita memerlukan tiang-tiang yang kokoh untuk bangunan. Tidak satu paku pun yang akan dicabut dari apa yang Tuhan telah dirikan. Musuh akan memasukkan teori-teori palsu, seperti ajaran bahwa tidak ada bait kudus. Ini adalah salah satu yang menjadi sebab orang akan meninggalkan iman. Akan ada mimpi palsu dan khayal palsu yang mengandung suatu kebenaran, tetapi menjauh dari iman yang tulen. Tuhan telah memberi manusia suatu peraturan untuk mengawasi hal-hal tersebut. Akan Taurat dan Asyahadat, barang siapa yang berkata-kata tiada tertuju dengan perkataan itu, sekali-kali tidak akan terbit fajar baginya. Yesaya 8 ayat yang ke-20. Sementara kita mendekati masa kesudahan, kepalsuan akan bercampur aduk dengan kebenaran, sehingga hanya mereka yang dipimpin Roh Kudus yang akan dapat membedakan kebenaran dari kesalahan. Kita perlu mengadakan setiap usaha untuk menjaga jalan Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh meninggalkan bimbingannya lalu mengandalkan kepercayaan kita kepada manusia. Malaikat Tuhan ditunjuk untuk mengawasi dengan ketat mereka yang menaruh imannya pada Tuhan. Dan malaikat-malaikat ini akan menjadi penolong kita yang istimewa setiap kali dibutuhkan. Setiap hari kita harus datang pada Tuhan dengan kepastian iman yang penuh dan mencari Dia untuk meminta hikmat. Mereka yang dituntun oleh firman Tuhan akan melihat dengan pasti bedanya kepalsuan dan kebenaran, antara dosa dan kesucian. Perusak kebenaran. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengingatkan kita. Hati-hati dengan pekabaran, hati-hati dengan kebenaran-kebenaran yang dicampur adukan dengan kepalsuan, dengan adat istiadat kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena pada akhir zaman
akan datang perusak-perusak kebenaran yang mencampur adukan kebenaran firman Tuhan dan kelihatannya bisa diterima oleh akal pemikiran, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang sejati. Mari kita menggali kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab dan Alkitab saja. Berdoa dengan lebih sungguh-sungguh meminta bimbingan dan petunjuk Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, apabila semuanya ini terjadi, umat Tuhan akan bisa membedakan yang mana palsu dan mana yang asli, yang mana dosa dan yang mana kesucian. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semuanya bisa teguh berdiri mempertahankan iman kebenaran kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mempersiapkan diri, keluarga, sahabat untuk siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih ya Tuhan, pekabaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami pentingnya kami untuk mempelajari secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami, sehingga apabila ujian, tantangan tiba, kami dapat membedakan mana kebenaran yang sejati yang berasal dari kebenaran firman Tuhan dan yang mana palsu. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memohon kuat kuasa dari surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk rindu lebih dalam mempelajari firman Tuhan, terus berserah kepadamu ya Tuhan dan terus bergantung sepenuhnya kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang siap menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami ya Bapa. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, diberikan kesanggupan untuk terus berserah kepadamu dan terus menjadikan Engkau yang terutama dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan yang Kau izinkan kami alami. Terlebih khusus bagi umat-umat Tuhan yang sedang sakit, diberkatilah ya Tuhan dengan pemulihan kesehatan apabila telah melakukan pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Kiranya Engkau oleh yang Maha Baik memberikan kemurahan-Mu dan memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Apabila ada yang sedang berduka cita, kiranya Allah yang Maha Baik memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan, sehingga kami terus percaya kepadamu. Apabila ada yang lemah iman atau ada pergumulan, tantangan apapun yang sedang dialami, kiranya Allah yang Maha Baik menjadi solusi, menjadi kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.